Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan tentang hormon wanita dan kontrasepsi. Nah, ini hormon wanita, ini akrab sekali nanti kaitannya dengan kontrasepsi ya. Kita akan mengkhususkan diri pada kontrasepsi oral. Nah, jika berbicara tentang hormon wanita, itu tentunya yang paling sering adalah estrogen dan progesteron. Nah, siapa yang menghasilkan? Yang menghasilkan adalah organ yang namanya ovarium ya, karena jumlahnya 2 kemudian disebut ovaria. Nah, agar ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, maka pada hipotalamus harus dihasilkan GnRH, gonadotropin releasing hormone. Kemudian GnRH dari hipotalamus dibawa ke hipofisis, sehingga hipofisis menghasilkan FSH dan LH. Nah, FSH dan LH ini selanjutnya diberikan kepada organ ovarium ya untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Jadi cukup jauh ya. Jika FSH dan LH ini dihasilkan di hipofisis, letaknya di otak, itu maka organ ovarium ini sudah kita ketahui bersama letaknya di daerah inguinal gitu ya. Jadi ditransport dengan jarak yang cukup jauh oleh darah. Nah, estrogen dan progesteron, dua hormon ini selanjutnya memberikan ciri seks sekunder pada wanita, membantu perkembangan endometrium, kemudian termasuk proliferasi endometrium untuk persiapan nidasi. Nidasi itu adalah peristiwa menempelnya sel telur yang dibuahi oleh sperma. Selain itu juga membantu dalam pemasakan folikel dan ovulasi terkait dengan kadar LH pada pertengahan siklus. LH itu luteinizing hormone. Kalau FSH, follicle stimulating hormone. Nah, jika terjadi fertilisasi, turunnya sel telur gitu ya. Nah, sel telur akan ditransport kemudian bersarang di endometrium. Nah, progesteron dan juga estrogen akan memelihara kehamilan. Nah, pada fase sekresi endometrium ini berlangsung sampai minggu ketiga. Nah, ini korpus luteum ini juga memproduksi hormon progesteron dan berhenti pada minggu keempat. Hal ini terjadi bila tidak terjadi fertilisasi endometrium dilepas sebagai menstruasi. Jadi kalau nggak ada fertilisasi, maka tidak terjadi nidasi, maka kemudian lapisan endometrium dilepaskan, kemudian wanitanya menstruasi. Tetapi jika terjadi fertilisasi, maka ini ya lapisan endometrium ini akan bertahan. Gitu. Nah, produksi progesteron akan turun sampai kehamilan 3 bulan. Kemudian progesteron diproduksi oleh plasenta. Nah, ini yang dimaksud ini progesteron turun sampai kehamilan 3 bulan. Ini adalah progesteron yang dibentuk oleh korpus luteum ya. Jadi progesteron itu dihasilkan oleh korpus luteum dan juga dihasilkan oleh plasenta. Korpus luteum letaknya di mana? Di ovarium gitu. Nah, ini adalah pengaruh tadi ya, dari hipotalamus ke hipofisis. Hipofisisnya menghasilkan FSH dan LH, kemudian FSH dan LH ini akan memberikan pengaruh kepada ovarium jika manusianya adalah wanita. Tetapi FSH dan LH akan mempengaruhi testis jika yang dipengaruhi adalah pria. Nah, apakah akibat dari stimulasi atau ini ya perangsangan ovarium
oleh FSH dan LH pada wanita akan terjadi seperti ini ya. Polikulogenesis gitu ya, perkembangan mamai ya dan pemasakan ya, pertumbuhan rambut. Nah, ini nanti silahkan dipelajari sendiri. Yang jelas jika pada pria maka FSH dan LH akan mempengaruhi testis supaya memproduksi sperma atau spermatogenesis. Nah, kita kembali kepada pembicaraan FSH dan LH yang terjadi pada wanita. Karena nanti kita akan membicarakan kepada kontrasepsi gitu ya. Nah, ini adalah siklus menstruasi ya. Di sini digambarkan siklusnya itu 30 hari. Tuh. Nah, FSH ini akan seperti ini ya siklusnya, memuncak di tengah siklus. Kalau siklus menstruasinya 28 hari ya puncaknya tidak di hari ke-15 tetapi di hari ke-14. Nah, jadi antara ini ya, yang garis bawah itu average rata-rata gitu ya. Dengan ini biological stage ini ya dengan angka biologisnya itu ternyata kadang-kadang sama gitu ya. Nah, yang khas itu adalah LH. LH pada pertengahan siklus, sehari sebelum pertengahan siklus, jika siklusnya 30 hari, maka akan terjadi kenaikan LH yang nyata. Tinggi sekali ya. Lalu turun lagi. Nah, LH ini kemudian hormon LH yang jumlahnya berlebihan itu sebagian ini kan bisa terdeteksi dari darah gitu ya. Tapi karena jumlahnya berlebihan, sebagian LH itu akan dibuang lewat urin. Nah, LH yang masuk atau dibuang lewat urin ini bisa terdeteksi dengan alat strip gitu. Nah, ini dimanfaatkan untuk menguji atau mendeteksi adanya kesuburan pada wanita. Karena setelah LH ini tinggi, maka pada seorang wanita akan terjadi ovulasi selama kira-kira rata-rata 24 jam setelah LH ini tinggi. Gitu. Nah, ketika LH tinggi, terjadi ovulasi, ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan misalnya jika ingin mengharapkan suatu kehamilan, gitu ya, ingin menambah jumlah keluarga, maka suami istri bisa melakukan hubungan sehingga ada kemungkinan untuk istri hamil itu lebih banyak, gitu ya. Nah, sebaliknya jika ingin menunda kehamilan, gitu ya, atau mengurangi jumlah kehamilan, maka suami istri tidak dilarang gitu ya untuk melakukan hubungan suami istri agar tidak terjadi kehamilan. Gitu. Ini yang dimanfaatkan untuk kontrasepsi dengan cara kalender gitu ya. Tuh. Nah, kita bicarakan dulu tentang hormon progesteron. Pada kehamilan berfungsi menjaga atau memelihara kehamilan. Nah, progesteron itu dari kata gestasi gitu ya. Gestasi itu kehamilan. Nah, selain itu, selain menjaga kehamilan, itu juga mencegah ovulasi. Nah, sehingga dengan progesteron, jika progesteron itu jumlahnya banyak gitu ya, maka seorang wanita itu akan sulit untuk berovulasi gitu ya, sehingga tidak terjadi kehamilan berikutnya. Gitu ya. Sehingga sangat dapat dimengerti jika seorang yang hamil itu kemudian dia tidak akan hamil lagi sehingga janin yang ada di dalam rahimnya itu dilahirkan. Kenapa? Karena progesteronnya tinggi, gitu ya. Nah, karena progesteron ternyata mencegah ovulasi. Caranya bagaimana? Dengan sistem umpan balik, gitu ya. Nah, sekresi LH dihambat sehingga tidak terjadi ovulasi. Tuh, jadi sistem umpan balik ya. Kalau hormonnya sudah tinggi, maka hormon tersebut tidak akan diproduksi secara alami. Begitu. Kalau LH tidak diproduksi secara alami, maka
ovum tidak matang gitu ya, tidak bisa, kalaupun tidak matang tidak bisa dibuahi. Kemudian progesteron juga membuat serviks itu lendirnya jadi kental sehingga sulit dilalui oleh sperma. Nah, kalau spermanya saja sulit menerobos ya kehamilan bisa dicegah gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari ovarium ya. Ovarium wanita normalnya ada di sebelah kiri dan kanan. Gitu ya. Lalu di sini yang bergerigi merah ini adalah bagian samping dari endometrium begitu ya. Ovarium kiri kanan. Nah, di dalam ovarium banyak terdapat sel telur gitu ya. Nah, setiap bulan normalnya akan terjadi pematangan satu sel telur. Gitu ya. Nah, ini kecil, besar, 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 akhirnya matang. Nah, setelah matang, maka sel telur ini akan dilepaskan. Dia menuju ke tuba, namanya tuba falopi gitu ya. Nah, di sini dikatakan seorang wanita subur gitu ya. Kalau ada spermanya masuk, dia akan ketemu di sini di tuba falopi ini. Nah, terjadilah fertilisasi ya. Nah, kalau fertilisasi yang awalnya itu ovum, sel telur itu menjadi zigot. Zigot ini akan turun, lalu menempellah atau nidasi di endometrium ya di bagian ini. Nah, seperti itu terjadi kehamilan begitu. Nah, ada kalanya kontraksi tidak terganggu gitu ya, tidak berjalan sempurna sehingga tadi zigot menempel di sini. Nah, makanya disebut sebagai kehamilan tuba. Nah, kalau kehamilan tuba ini tentunya tidak bisa berkembang ya, karena tempatnya memang nggak ada tempatnya di sini gitu ya, sehingga harus dibersihkan gitu. Nah, kalau ada kalanya dalam proses pembersihan ini bisa mengganggu tuba sehingga untuk ovulasi berikutnya ini terhambat gitu ya, sehingga wanita tersebut untuk kehamilan berikutnya akan sulit untuk hamil. Itu demikian juga kalau seorang ibu sudah tidak akan mengharapkan kelahiran berikutnya karena suatu sebab, gitu ya, baik alasan medis atau alasan lain, maka dilakukan operasi di sini ya, di sini ya, tubektomi. Nah, di sini diputus alirannya, gitu ya, diikat gitu ya, sehingga kalaupun terjadi ovulasi, maka ovumnya tidak akan bisa ditemui oleh sperma, tidak akan bisa nidasi ke sini, gitu ya. Nah, ada gambar yang kuning. Inilah yang disebut sebagai corpus luteum atau badan kuning, gitu ya. Makanya di sini gambarnya juga kuning, gitu. Nah, corpus luteum ini walaupun sel telurnya sudah matang, sudah dilepaskan, di sini akan tetap menghasilkan progesteron juga, gitu ya, dan juga estrogen. Di sini pun dihasilkan hormon, gitu. Nanti lama-lama corpus luteumnya ini ya layu gitu ya, diserap tubuh lagi. Gitu. Nah, tapi jika terjadi kehamilan, maka corpus luteum ini masih bisa bertahan sampai beberapa bulan sehingga masih mempertahankan produksi progesteron sampai akhirnya janin yang tadi di sini tumbuh plasenta. Plasenta tersebut juga akan menghasilkan progesteron yang digunakan untuk menjaga kehidupan bayi, itu ya, kehidupan dalam kandungan, begitu. Nah, kita lanjutkan produksi dan efek fisiologi progesteron. Ya, dihasilkan oleh corpus luteum, oleh korteks adrenal, oleh plasenta, itu ya. Jadi yang menghasilkan progesteron itu beberapa organ, gitu ya. Nah, kemudian di korteks adrenal ya. Korteks adrenal itu sudah kita bicarakan dalam glukokortikoid, itu ada di daerah pinggang gitu ya, sehingga yang memiliki korteks adrenal itu tidak terbatas hanya pada wanita saja, tetapi juga pada pria gitu, sehingga
hormon ini bisa juga dihasilkan oleh pria. Hanya pada pria jumlahnya tentunya jauh lebih sedikit daripada wanita. Gitu. Mengapa? Karena wanita sumbernya ini korpus luteum dan plasenta yang hasilnya itu jauh lebih banyak daripada yang di korteks adrenal. Gitu ya. Nah, progesteron akan menginduksi endometrium agar endometrium itu menjadi tebal. Kalau sudah tebal itu untuk persiapan jika ada zigot yang akan menempel. Kemudian juga memelihara kehamilan. Nah, selain progesteron itu ternyata ada zat-zat lain yang bersifat atau memiliki sifat seperti progesteron. Nah, kemudian zat-zat tersebut disebut sebagai zat-zat progestagen. Gitu ya. Nah, banyak progestagen itu yang dibuat dari sintesis. Jadi dibuat oleh pabrik, digunakan untuk keperluan ini ya, untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah keperluan untuk kontrasepsi. Nah, kenapa? Karena seperti halnya progesteron, maka zat-zat yang mirip progesteron atau kita sebut selanjutnya adalah zat progestagen, dia memiliki efek gestagen, gitu ya, sehingga pada kehamilan itu dapat mencegah abortus, mencegah keguguran. Nah, ini kapan digunakan? Ya, jika kehamilan seorang wanita itu lemah, gitu ya. Dokter akan meresepkan satu daripada obat-obat di bawah ini. Misalnya paling sering itu alil estrenol. Bisa juga menggunakan hidroksiprogesteron, bisa juga menggunakan dihidrogesteron. Kemudian ada juga yang digunakan untuk menghambat ovulasi. Nah, ini digunakan untuk pil KB gitu ya. Nah, contohnya noretisteron, etinodiol, linestrenol, norgestrel, desogestrel. Nah, di sini mulai kita pahami ya. Ternyata ini ya, menghambat ovulasi. Tuh. Jadi, seorang ibu yang menggunakan pil KB, di mana pil KB tersebut berisi progesteron, itu ya, dan juga estrogen, maka dia tidak bisa ovulasi. Ya kan? Nah, padahal hormonnya banyak. Selain hormon yang ada secara alami di tubuh wanita atau ibu tersebut, ada ya normal, wanita tersebut juga mengkonsumsi hormon dari pil KB. Nah, pasti hormon wanita tersebut banyak kan, jauh lebih banyak, gitu ya. Justru dengan bertambahnya hormon yang banyak, kenapa justru nggak ovulasi? Ya, kenapa justru malah jadi tidak bisa hamil? Nah, ini bisa dijelaskan dengan mekanisme umpan balik, begitu ya. Nah, umpan balik itu jadi gini, kalau pada diri wanita itu hormon estrogennya atau progesteronnya sudah banyak, itu bisa terdeteksi dari darah, gitu ya. Oh, ini ibu progesteronnya banyak, gitu ya. Padahal yang memerintahkan progesteron dibikin tadi kan dari otak ya, dari hipotalamus. Itu ditangkap, ya ketahuan sama hipotalamus, gitu ya. Sehingga GnRH ya, gonadotropin releasing hormone, gitu ya. Nah, itu akan menghambat, itu kan di hipotalamus ya. Itu akan memberikan sinyal kepada hipofisis. Hipofisis, halo hipofisis. Tolong ya, jangan produksi FH dan FSH gitu ya. Karena gitu ya. Karena si ibu ini sudah punya progesteron banyak begitu. Nah, sedangkan kan tadi FSH dan LH itu kan gunanya untuk memproduksi progesteron dan juga estrogen gitu kan.
dengan adanya FSH dan LH, telurnya bisa matang begitu. Jadi pematangan telur itu tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh estrogen progesteron, tetapi juga oleh FSH dan LH. Gitu. Sedangkan kalau sudah banyak progesteron, banyak estrogen, FSH dan LH itu enggak ini ya, produksinya jadi turun begitu. Itulah yang disebut sebagai umpan balik negatif ya, seperti itu ya. Nah, progestagen atau progesteron itu juga bersifat anti androgen, melawan kerja androgen. Nah, ini jadi kayak ini ya. Kalau tadi laki-laki punya progesteron, kita yang wanita, Bu Ismi yang wanita ini juga punya estrogen, juga punya androgen, hormonnya pria. Kok bisa? Iya, itu normal karena Bu Ismi punya korteks adrenal yang normal begitu. Ya, tetapi kenapa kok tidak muncul sifat kelaki-lakian kepada wanita? Padahal wanita punya androgen. Karena progesteron wanita itu banyak, sehingga sifat kelaki-lakian dari androgen ini bisa ditekan, ya, bisa dihilang. Nah, sedangkan pada pria, produksi androgen tidak hanya dari korteks adrenal, tapi juga dari testis yang hasilnya jauh lebih banyak, sehingga efek progesteron dari wanita pada laki-laki itu jadi hilang. Yang muncul pada laki-laki adalah efek dari androgen. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga tadi sudah dibahas menghambat kapasitasi sperma, menghambat pergerakan sperma sehingga si sperma dihambat untuk bisa berfertilisasi menemui ovum, itu ya, sel telur. Kemudian progestagen itu bersifat termogen, menaikkan suhu badan kira-kira 0,3 derajat Celcius. Ini bisa dibuktikan ya. Kalau diukur suhunya, rata-rata suhu wanita itu lebih tinggi daripada suhu pria. Kenapa? Karena wanita punya progesteron, punya yang lebih banyak daripada pria. Itu alami, gitu ya. Kemudian yang termasuk senyawa progesteron atau progestagen apa saja? Nah, ini ya, dihafalkan sendiri, harus hafal, ya, karena kita akan ketemu dalam pelayanan baik di apotek, di puskesmas, ya, karena ini masuk sering digunakan orang gitu ya, gitu. Jadi kita harus membantu memberikan konseling. Efek sampingnya virilisasi, viril gitu ya. Kemudian virilisasi itu timbulnya ini ya, tanda-tanda seks sekunder pada pria. Tapi ini progesteron, jadi misalnya ini ya, tumbuh rambut gitu ya, pada pada di luar kepala gitu. Kemudian retensi garam dan air, termasuk ini virilisasi gangguan pada menstruasi yang kadang tidak teratur. Retensi garam dan air sehingga terjadi kenaikan berat badan dan IgM. Ya, kelainan hati, kelainan hepar, terutama penyumbatan saluran empedu. Nah, apakah selalu kalau kemudian menggunakan pil KB yang mengandung progesteron kemudian gemuk? Selalu. Namanya juga efek samping gitu ya. Nah, efek samping itu tidak selalu muncul, tapi kemungkinan untuk muncul itu lebih tinggi daripada orang yang tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti tersebut. Sering terjadi penyumbatan saluran empedu. Nah, kalau saluran empedunya terhambat ya ini ya bahaya gitu ya. Metabolisme dari hati tidak bisa disimpan, kemudian juga emosi lemak, metabolisme lemaknya juga akan terganggu. Gitu.
Nah, yang biasa digunakan untuk kesediaan kontrasepsi adalah ini biasanya digunakan dengan rute intramuskuler, disuntikkan dalam otot gitu ya. Nah, contohnya adalah hidroksiprogesteron. Mereknya ini. Medroksiprogesteron. Mereknya ini. Nah, diberikan secara IM intramuskuler tiap 3 bulan. Terus yang sering lagi ini ya, levonorgestrel. Efek progesteronnya kuat. Nah, jika efek progesteron kuat, maka dia tidak mengganggu laktasi. Kemudian etilestrenol, mereknya ini, yang merek nggak saya sebut ya. Nah, ini bersifat anabolik, tidak berefek androgen. Yang ini terakhir etilestrenol, ini tidak digunakan untuk ber-KB, tetapi digunakan untuk stimulus perkembangan balita yang pertumbuhannya lambat. Tentunya yang memberikan adalah dokter anak gitu ya. Karena ya namanya hormon pasti ada mekanisme umpan balik. Jadi ya kalau reaksi umpan baliknya muncul, nah nanti akan muncul serangkaian gangguan pada pertumbuhan anak tersebut. Lalu ada yang noretisteron, mereknya ini. Nah, digunakan untuk menunda haid. Kenapa haid ditunda? Ya, banyak keperluan gitu ya. Di antaranya kalau yang sering diresepkan itu ketika seorang wanita itu wanita usia subur ya, akan melakukan misalnya umroh gitu ya. Umroh kan cuma berapa hari gitu ya. Nanti takutnya pas di sana tidak bisa ibadah gitu ya dengan full, sehingga kemudian menstruasinya ditunda. Atau pada saat ibadah haji, pada saat yang wajibnya ibadah haji gitu ya. Kalau nggak wajib ya sebaiknya nggak usah ditunda. Nah, karena haid adalah reaksi tubuh yang alami gitu ya, jadi biarkan saja dia alami. Kemudian ekskluton. Ini adalah kontrasepsi juga ya, alat kontrasepsi oral. Kalau ini alil estrenol, ya ini etil estrenol. Yang ini alil estrenol. Kalau ini digunakan alil estrenol memperkuat kehamilan. Kalau bayinya hamilnya lemah. Namun menggunakan alil estrenol itu kemudian tidak boleh digunakan pada jangka waktu lama karena dia mempunyai efek samping yang merugikan janin, gitu ya. Nah, sehingga beberapa wanita yang kehamilannya lemah itu ya setelah diberikan alil estrenol dilanjutkan dengan harus istirahat total, harus bed rest hingga bayi tersebut bisa dilahirkan baik secara seksio sesar maupun dengan melahirkan alami gitu ya, pervaginal. Kemudian kita menginjak ke hormon wanita yang lain yaitu estrogen. Yang menghasilkan masih sama ovarium, korpus luteum atau badan kuning tadi jumlahnya sedikit. Korteks adrenal juga jumlahnya sedikit. Kemudian plasenta. Nah, jadi ini pada kehamilan gitu ya. Kalau nggak hamil yang menghasilkan 3. Tuh. Kalau pria ya punya estrogen yang menghasilkan hanya korteks adrenal saja sedikit sekali.
nggak ngefek gitu ya. Nah, kalau dilihat dari struktur kimia, ada estradiol, ada estron, ada estriol. Daya estrogen yang paling kuat adalah estradiol, diol. Jadi dia mempunyai 2 gugus alkohol, itu kan ya. Nah, ini estriol ada 3 gugus. Nah, ini efek farmakologi hormon estrogen, efek feminisasi, yaitu mencirikan wanita, itu ya, dan berperan pada epitelisasi vaginal. Ciri wanita itu apa sih? Gitu ya, ya sesuatu yang beda dari pria, gitu ya, suara, gitu ya. Kemudian pertumbuhan rambut, ya. Kalau pria kan sampai di sini ya, di pipi, di janggut, kumis, gitu ya. Kalau wanita kan enggak, gitu ya, karena punyanya estrogen wanita. Di tangan ya, rambut pada lengan wanita lebih sedikit. Lemak itu ya, wanita lebih banyak lemak daripada pria. Kalau otot pria lebih kuat daripada daripada wanita. Pria lebih kuat. Tulang ya, estrogen juga mempengaruhi tulang. Tulang wanita itu ya lebih lemah daripada pria. Apalagi besok kalau sudah tua, kalau sudah menopause, estrogen wanita itu turun. Nah, sehingga seorang wanita harus hati-hati ya dalam melakukan aktivitas fisik. Gitu ya. Jadi sekarang pun juga harus hati-hati ya untuk melakukan aktivitas fisik wanita tidak kuat pria. Ya. Dalam ini ya apa saja ya berpenampilan, menggunakan alat kerja, kendaraan gitu ya. Lalu ini berpengaruh juga pada proliferasi rahim sehingga menjadi penebalan pada endometrium. Pada dosis tinggi menghambat laktasi, ya, sehingga pil KB yang kadar estrogennya tinggi tidak cocok untuk wanita yang laktasi. Nah, ini contoh obat-obat yang mempunyai daya estrogen. Daya seperti hormon estrogen. Misalnya estradiol. Kalau ada R-nya itu merek ya. Ya. Estradiol. Ini bukan oral, tapi IM. Ada juga yang implan. Implan itu diletakkan di bawah kulit ya. Biasanya di sini, di lengan bagian dalam lengan kiri gitu ya. Ya, dilakukan penyayatan, kemudian dimasukkan implannya, kemudian ditutup lagi. Harus dilakukan oleh dokter dong, gitu ya. Kemudian etinil estradiol, Linora. Nah, ini untuk terapi klimakterium dan juga terapi pada orang yang osteoporosis. Ada wanita kalau dia menopause itu tanpa gejala. Tapi ada juga yang bergejala, cukup mengganggu, ya. Banyak ya, di antaranya adalah flushing gitu ya, panas gitu ya suhunya, dia panas gitu ya dan sebagainya itu. Ada juga karena terus kemudian wanita tersebut mengalami osteoporosis sehingga nanti dia ini gangguan ya dari postur tubuh ya, gampang retak gitu ya. Nah itu atau ruas-ruas tulangnya itu menjadi mengecil. Nah di situ bisa diberikan terapi tambahan berupa etinil estradiol. Dia berisi hormon estrogen. Bersifat juga anabolik, lebih lemah dari testosteron. Anabolik itu bertanggung jawab terhadap pertumbuhan tinggi dan besarnya badan. Nah,
lebih lemah daripada testosteron. Jadi testosteron mempunyai daya anabolik yang lebih kuat, gitu ya. Jadi jangan heran kalau rata-rata tubuh laki-laki itu lebih besar daripada wanita, gitu. Karena laki-laki punya estrogen, gitu ya, nggak usah ngiri, gitu ya. Walaupun ada juga yang wanita itu kemudian tinggi ya, tinggi dan besar. Kan ini banyak faktor ya, dari genetik, nanti genetik mempengaruhi hormon-hormon itu. Lalu antiovulasi, mencegah ovulasi dengan mekanisme umpan balik, seperti yang Bu Ismi cerita di awal. Kemudian mempengaruhi lipid darah. Estrogen menaikkan HDL, kolesterol, dan LDL menjadi rendah. Sedangkan HDL ini adalah kolesterol yang memang seharusnya lebih tinggi di dalam darah dibandingkan LDL, low density lipoid. Ini high density lipoid. Nah, sehingga HDL ini kolesterol yang baik gitu aja ya, yang nggak bikin jantungan gitu ya. Nah, sedangkan estrogen kan yang memiliki itu kan wanita gitu ya. Jadi kalau hitung-hitungan gitu ya, pada usia subur, wanita dan pria usia subur, maka yang menderita gangguan kolesterol itu kalau dihitung pria akan lebih banyak. Kenapa? Dia nggak punya estrogen gitu. Tapi wanita gangguan kolesterolnya lebih sedikit. Mengapa? Karena wanita punya estrogen, HDL-nya akan lebih tinggi, begitu ya, dibandingkan LDL-nya dia sendiri. Ya, tapi ya ini ya dipengaruhi juga oleh pola makan, gaya hidup seperti itu. Nah, penggunaan estrogen untuk menekan ovulasi sebagai komponen pil KB, menekan laktasi. Nah, tapi jarang ya, karena efek sampingnya kan ada gitu ya. Nah, tapi bisa gitu ya, tapi nggak baik, bukan pilihan gitu ya. Yang bisa itu bukannya terus bagus gitu ya. Terapi substitusi mengganti gitu ya, mengganti estrogen yang produksinya sudah turun. Misalnya pada orang yang operasi ovarium, pada orang yang klimakterium atau menopause. Klimakterium itu menjelang menopause. Lalu menghambat pertumbuhan yang terlalu pesat. Ada ya orang itu yang pertumbuhannya pesat, sangat pesat gitu ya, karena misalnya kanker atau tumor pada hormon pertumbuhan, hormon GH. Ya, ada kan kemarin saya baca sama anak-anak itu ada orang itu yang tingginya itu 2,7 meter gitu ya. 273 meter senti gitu ya. Kalau ada orang Indonesia itu ya, pria itu dia tingginya lebih rendah dari yang tertinggi itu 2,3 meter apa ya. Nah, jika itu terjadi terlalu tinggi seperti itu, terlalu tumbuhnya terlalu pesat, maka diterapi dengan hormon estrogen. Karena orang menjadi terlalu tinggi juga nggak enak juga gitu ya. Apa-apa harus dipesan ya, harus dibeli mobil harus pesan yang dudukannya tinggi gitu ya. Masuk pintu harus ini ya, nunduk-nunduk gitu ya. Naik kendaraan umum nggak bisa. Ya kan jadi kehidupannya jadi terbatas. Terapi osteoporosis, kanker prostat, kemudian atropia dan kolitis vagina pada masa klimakterium, begitu. Jadi ini untuk vagina itu setelah orang menopause bisa kering gitu ya, kelembapannya berkurang. Nah ini kadang-kadang mengganggu ya, diantaranya gatal gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian efek sampingnya, kalau tadi kan efek ini ya, efek utama ya, efek terapi. Kalau ini efek samping, feminisasi pada pria berupa ginekomastia. Ginekomastia itu pembesaran mamai gitu ya, buah dada. Tapi ini pada pria. Kemudian menurunkan libido dan juga impotensi. Nah, inilah yang sering digunakan menurunkan libido. Ini sering digunakan untuk
terapi pada pria yang hiperseksual. Kan banyak ya kejahatan seksual pada anak-anak gitu ya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pelakunya itu sebenarnya bisa dilakukan penurunan libido. Gitu. Nah, tapi ini ya kadang-kadang dibela oleh penggiat-penggiat HAM itu ya. Katanya itu melanggar hak asasi gitu ya. Padahal pelaku kejahatan seksual pada anak itu sudah merebut hak asasinya dan juga merebut masa depannya banyak anak gitu. Nah, saya termasuk yang ini ya, yang setuju gitu ya jika dilakukan itu namanya kebiri kimia gitu kan ya. Nah, itu enggak kok terus dikebiri dalam arti fisik. Ya, seperti kalau kita baca ceritanya Perdadu Jepang itu enggak, tapi diberikan obat sehingga libidonya itu menurun. Gitu. Perdarahan yang tidak teratur saat penghentian terapi, bisa juga pada saat terapi. Ini kadang-kadang muncul pada wanita yang menggunakan kontrasepsi, kemudian retensi garam dan air yang berakibat udema, kenaikan berat badan, risiko hipertensi, dan kompensasi jantung. Nah, jika ada keluarga kita gitu ya, orang tua gitu ya, tante atau teman gitu ya, kalau sebut Ismi mungkin teman gitu, atau adik-adiknya gitu, disarankan untuk setiap bulan gitu ya, sedikitnya setiap bulan sekali mengecek ini tensi itu ya, karena tensi itu disadari itu setelah tensinya tidak terkendali, setelah tinggi. Setelah sering merasa pusing gitu ya, baru oh ternyata tensinya tinggi. Dan itu penderitanya sudah menderita hipertensi. Tapi kalau dicek setiap bulan, kok kecenderungannya tensinya kok naik ya, gitu ya. Ya dipikirkan, gunakan kontrasepsi yang lain. Gitu. Jadi kontrasepsi oralnya dihentikan, begitu. Diganti cara kontrasepsi yang lebih sesuai. Kemudian hiperkalsemi dan juga ikterus kolestatin. Itu empedu. Kemudian kanker yang bersifat estrogen dependent. Di antaranya adalah kanker mamai, kanker payudara itu ada yang estrogen dependent. Begitu. Kalau dia menggunakan punya kanker yang estrogen dependent, kemudian dia ber-KB menggunakan estrogen, maka kecepatan belahan kankernya itu semakin dipercepat. Tapi kalau nggak bakat kanker estrogen dependent ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kontrasepsi oral yang ideal itu harus efektif dan terpercaya, tidak ada risiko gagal. Itu yang ideal. Kalau sudah minum pil KB, itu ya pede gitu ya. Aduh hamil enggak ya? Gitu ya. Kecuali kalau minumnya nggak benar gitu ya. Lupa gitu ya. Nah, itu baru kalau tidak sesuai dengan cara pemakaiannya. Tanpa efek samping yang merugikan. Gitu ya. Kalau efek samping menjadi gemuk, kadang merugikan, kadang juga tidak. Gitu ya. Kemudian reversibel, dapat balik. Jika akan mengatur jarak kelahiran, gitu ya. Anak pertama lahir, anak kedua atau kehamilan kedua itu setelah anaknya misalnya nggak pengen ini ya, pengen nyantai-nyantai aja. Setelah anak yang kedua itu kelas 2 SD, gitu ya, jauh. Ya sudah, besok ketika anaknya mau naik kelas 2 SD gitu ya, si ibu itu menghentikan konsumsi kontrasepsi oral, tidak minum pil KB lagi, maka dalam hitungan bulan gitu ya, 3 bulan, 4 bulan, si ibu sudah mengalami atau mendapatkan kesuburannya lagi dan memungkinkan untuk terjadi kehamilan yang aman. Kemudian namanya kontrasepsi oral itu mudah digunakan.
Ya nelannya ya gampang aja gitu ya. Makanya kan sekarang kecil-kecil lah ya. Ya cuma segitu aja gitu ya. Ya kemudian dapat diterima. Dapat diterima itu ya kalau diminum itu rasanya juga enggak terus pahit sekali, pedas sekali, atau asam sekali gitu ya. Bikin mual, nah itu kan tidak diterima. Ya orang ogah mau pakai. Ya. Kemudian relatif ya terjangkau gitu ya. Dulu dikatakan murah gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau dikasih yang murah kadang nggak mau gitu ya. Saya mau yang ini harganya berapa gitu ya. Oh ini harganya 8.000 gitu ya. Yang bagus ada gitu ya. Yang bagus ada itu biasanya minta ditawari yang lebih mahal gitu ya. Kadang-kadang orang seperti itu. Ya terjangkau gitu ya. Walaupun dia memilih yang misalnya tadi ada yang harga 8.000 tapi dia memilih harga yang 35.000, tapi dia terjangkau untuk bulan ini, bulan berikutnya, berikutnya lagi. Nah, dia tetap bisa menggunakannya dengan keterjangkauan gitu ya. Ini tahun diambil dari buku ya, buku teks, jadi sudah lama sekali ya, sebelum kamu lahir. Tapi angkanya sama. Bu Ismi hanya mau menunjukkan jika menggunakan kontrasepsi oral itu juga ada tingkat kegagalan. Ini ya. Nih. Tingkat keberhasilan tertinggi ini tetap pada operasi. Ini ya, 0,13. Tubektomi, operasi pada wanita, steril gitu ya pada wanita, sudah dinyatakan halal oleh MUI. Tapi kalau vasektomi, ya pada pria, saya belum baca itu ya. Itu. Sampai saya baca terakhir masih belum dibolehin oleh MUI. Gitu. Yang film ini itu hanya pil yang berisi progesteron saja. Kenapa kok berisi progesteron saja? Untuk ibu yang menyusui, ternyata tingkat gagalnya lebih tinggi dari yang kombinasi estrogen progesteron. Begitu. Ini IUD itu orang awam menyebutnya spiral. Kepanjangannya intrauterine device. Ternyata tingkat gagalnya lebih tinggi daripada yang oral. Begitu. Lebih tinggi lagi yang kondom. Gitu ya. Nah, tapi ini alat IUD ini kan tidak melibatkan hormon. Nah, keuntungannya itu gitu ya. Jadi ada masing-masing ada kekurangan, ada keuntungan. Ya, lah ini sekarang cara kerja hormon wanita itu ya. Ada yang dengan cara menghambat ovulasi. Contohnya apa? Ya estrogen dan progesteron tadi. Kok bisa menghambat ovulasi? Caranya gimana? Menghambat FSH dan LH. Kok bisa? Ada mekanisme umpan balik, gitu ya. Jadi kalau Bu Izmi tanya kok ngejar terus, gitu ya. Karena buku yang dibaca itu juga ini ya, dia ngejar terus dari puncak tertinggi di hipotalamus. Mengentalkan lendir serviks. Kalau lendir serviknya kental, nggak bisa terjadi ovulasi. Karena tidak ada gerakan sperma menuju kepada sel telur. Menghambat pertumbuhan endometrium. Dia sudah tahu kenapa kalau endometriumnya tipis, nggak bisa terjadi kehamilan karena zigotnya tidak bisa nempel. Gitu ya. Menghambat kapasitasi sperma. Spermanya itu tidak berkapasitasi. Nah, sperma itu bisa bergerak gitu ya. Sudah diajarkan di pelajaran biologi SMU. Ketika sperma itu masuk dalam rahim, maka gerakan sperma itu akan jauh lebih cepat daripada di luar ini ya, di luar rahim. Begitu.
Tetapi jika ada hormon yang digunakan untuk kontrasepsi, maka gerakan sperma itu menjadi diperlambat. Dan gitu ya, nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh menemui sel telur. Nah, kemudian dari sediaan kontrasepsi oral itu ada beberapa jenis. Nah, dibagi ada 4 sediaan. Fase 1, fase 2, fase 3, dan pil mini atau gesten. Satu fase, disebut satu fase karena sama itu ya. Jadi pil KB itu kan rata-rata terdiri dari 28 tablet itu ya. Yang 7 hari itu placebo. Jadi placebo itu enggak ada khasiat obatnya, itu hanya tepung aja yang dibentuk sama gitu ya. Gunanya untuk pengingat itu ya. Jadi setiap hari itu minum. Nah, yang 21 hari lagi, yang satu fase, sejumlah 21 tablet itu kandungannya sama. Contohnya ini, kalau merek ini, kandungannya itu etinil estradiol dan levonorgestrel. Etinil estradiolnya sama, levonya juga sama. Tuh. Lain yang fase 2, bifasis. Fase 1, 7 hari estrogen, dilanjutkan 7 hari estrogen dan progesteron. Gitu. Jadi terus hari yang lain, ini kan baru 22 kan, hari yang lain itu placebo. Gitu. Jadi seandainya Bu Ismi itu menggunakan bifasis gitu ya. Jadi misalnya tanggal 7, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang saya minum tabletnya itu hanya berisi estrogen. Kemudian hari ke-8, 9, 10 sampai hari ke-22 yang saya minum itu sudah dalam 1 bulatan gitu ya. Tetapi dalam 1 bulatan pil KB itu, 1 butir itu isinya kombinasi, ada estrogennya dan ada progesteronnya. Lalu itu saya telan sekaligus bareng-bareng karena dia sudah berada dalam 1 pil. Seperti itu. Itu namanya 2 fase. Tuh ya. Nah, nih, fase 1 kan estrogen 50 mikrogram. Fase 2-nya nih ya. Estrogennya ini, kemudian levelnya nih, gitu ya. Tuh. Nah, kenapa kok seperti itu? Itu dibuat untuk memiripkan dengan kondisi hormon estrogen yang alami, tuh ya, supaya tidak banyak terjadi efek samping. Ya, walaupun pada kenyataannya juga tingkat keberhasilan ber-KB-nya itu lebih rendah, gitu ya. Yang apalagi yang ini ya, yang fase 3 fase ini banyak yang gagal, gitu ya. Tapi gagal pun tetap aman ya, karena gagalnya adalah tambah rezeki berupa anak berikutnya, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Lalu gestagen, progestagen atau pil mini atau gesten. Contohnya ini ya. Cara kerjanya mengentalkan lendir serviks. Contohnya ini ada yang oral, ada yang bentuk suntikan. Walaupun bentuknya suntikan, sebutannya tetap saja pil mini, gitu ya. Ya. Yang suntikan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, lalu ini efek samping, ya. Efek samping selalu ada, ya. Mual muntah, retensi garam, hipermenore, kalau datang bulan banyak, gitu ya. Tromboemboli, kalau tromboemboli ini gangguan pada darah, gitu ya. Dan darahnya terjadi trombus, gitu ya, pengentalan gitu. Kenaikan kadar glukosa darah,
kemudian HDA-nya naik. Selama HDA-nya itu naiknya normal, ini efek sampingnya menguntungkan. Yang ini progestagen, letih lesu, libido berkurang, akne, hirsutism, rambut pada wajah, kemudian nafsu makan bertambah, nah ini ya, NTI gitu ya, kandidiasis, keputihan gitu ya, atau trichomonasis, kemudian amenorea dengan spotting. Jadi tidak dikatakan tidak datang bulan itu ya datang bulannya kacau lah gitu ya. Kita nggak datang bulan banyak, tapi sering ini bercak gitu ya, darah. Kadang-kadang malah sebulan itu bisa 2 kali, kadang lebih gitu ya, nggak jelas gitu. Jadi kalau ini sudah dirasa mengganggu, dicek gitu ya, ya silahkan berkonsultasi dengan dokter kandungan atau bidan begitu ya, untuk memilih kontrasepsi yang sesuai gitu ya. Nah, pemilihan kontrasepsi ini juga mempertimbangkan pasangannya gitu ya, suaminya gitu. Efek samping yang lain adalah depresi. Mengapa? Karena kekurangan vitamin B. Jadi vitamin B itu menstimulus pembuatan serotonin. Serotonin itu hormon yang bikin senang gitu ya, mengontrol mood, gitu, mencegah stres. Nah, jika menggunakan kontrasepsi oral, maka kebutuhan B6 itu kan semakin meningkat gitu ya, sehingga si para wanita yang menggunakan kontrasepsi oral itu selayaknya menggunakan sediaan-sediaan vitamin B baik tunggal maupun kombinasi. Termasuk yang tadi dia mual muntah tadi ya, risiko mual muntah itu. Nah, kemudian trombosis ya. Trombosis menyebabkan emboli paru dan infark otak. Trombosis itu kan terjadinya trombus, jendalan darah. Kalau jendalan itu cukup banyak gitu ya, lalu menyumbat masuk di pembuluh darah yang kecil, bisa terjadi sumbatan. Kalau dia di otak ya bisa terjadi penyumbatan aliran darah di otak gitu ya. Nah, sehingga ini perlu mengecek kondisi darah itu ya, cek laboratorium apakah kekentalannya darah itu sudah masih mencukupi atau enggak gitu ya. Nah, jadi gitu ya, setiap obat itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu, sehingga kita memang harus bijak menggunakan obat gitu ya. Obat bisa menjadi alat untuk menolong, sekaligus bisa menjadi bumerang begitu ya, untuk jika digunakan tidak tepat gitu ya, sehingga semoga ilmu kita ini bermanfaat gitu ya, menjadi ladang pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.